Nah, tadi kan ada yang mau bertanya tadi, mungkin sebelum saya mulai lagi, ada yang mau bertanya? Ya, Nggak Dian? ada, Bu. Oh, oke. Oke, baik. Silakan. Oke, saya lanjutin aja dulu ya. Ini terlihat. Sebentar. Oke. Nah, tadi kan kita udah mencapai ke kira-kira komponen dari PSAK nih, standar akuntansi keuangan tuh apa aja. Nah, itu em, komponen-komponennya tadi saya sudah berlihat ya, adik-adik juga bisa dapat mencari nih, misalkan contohnya ini, ada neraca, ada, nah nih, seperti ini. Dan neraca, ada laba rugi gitu ya, ada ekuitas, terus arus kas, dan catatan laporan keuangan konsolidasi intern, interimnya gitu ya. Jadi adik-adik bisa lihat setiap laporan keuangan pasti ada apa aja isinya menurut si PSKK ini. Nah, itu ada isinya itu. Jadi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, tadi ada contohnya ya. Jadi setiap laporan keuangan tuh selalu ada eh, tersebut karena memang untuk biasanya pajak, terus kemudian eh, banyak khususnya bank itu lebih sulit juga untuk hal ini. Jadi memang ketika adik-adik bisa lihat, oh ternyata di laporan keuangan ini pun ketika adik-adik mau investasi, nanti mungkin kalau masih next sama saya ajarin untuk investasi gitu ya. Tapi saya nggak langsung untuk adik-adik invest, tapi adik-adik gimana caranya untuk daftar, kemudian gimana caranya nanti melihat laporan keuangannya, apakah perusahaan ini ke depannya bagus apa enggak gitu. Ya, saya seperti itu. Nah, tujuan manfaat biasanya kita bisa lihat nih, dapat mengetahui hubungan antar perusahaan dan mengambil tindakan terhadap kelemahan laporan keuangan dari perusahaan tersebut. Jadi, tadi ya, kita ngelihat yang laporan yang hotel tadi ya, itu ternyata dia rugi gitu ya. Nah, itu pasti ada kelemahannya. Kenapa dia rugi? Berarti nanti kita bisa searching tuh dari arus kasnya. Oh, ternyata dia rugi itu, misalkan contoh ya, alasannya karena terlalu banyak eh, tenaga kerja, gitu ya. Kenapa dia Terlalu banyak nggak, beban. ya beban beban kerjanya biasanya beban beban perusahaan itu banyaknya di eh, tenaga kerja. Kalau enggak juga masuknya juga ke teks pajak yang kalau saya nggak tahu sekarang pajaknya udah 70% nggak yang kayak untuk karaoke dan lain-lain. Biasanya kan ada yang entertain itu 70% kemarin, tapi saya nggak tahu itu diiyain apa enggak sama si pemerintah. Nah, itu kan juga berdampak sekali untuk yang punya perusahaan tersebut gitu ya. Atau juga misalkan contoh kemarin, di sana ada selain Pertamina nggak? Misalkan Shell untuk ngisi bensin atau Tidak ada Enggak. Ibu. cuman Di Ambon Pertamina? nggak ada Di Pertamina. Ambon cuma Pertamina. Pertamina saja Ibu. Oh, cuman Pertamina saja. Nah, Ya Ibu Pertamina. tahu nggak kenapa alasannya di sana Pertamina aja? Dan Di Ambon. iya di Ambon. Alasannya kenapa tahu nggak? Tidak Ibu. Nih, pemegang wewenang. Pertamina punya siapa? Punya BUMN kan? Nah, BUMN itu mengeluarkan keputusan-keputusan yang harus membeli beberapa dan kalau misalkan di wilayah tersebut itu udah ada pemegangnya gitu ya. Biasanya ya kalau kita mau buka SPBU itu harus ada wewenang kita boleh bukanya di mana. Tuh. Kenapa cuma Pertamina aja? Kemungkinan Shell, apalagi ya, BP gitu ya. Nah, atau yang lainnya yang di Jakarta, kalau adik-adik pernah ke Jakarta, itu mereka tidak buka di Ambon. Alasannya adalah biasanya pengambil keputusan dari pihak si gubernurnya gitu ya atau mungkin masuknya lebih ke yang bagian wewenang yang di daerah sana gitu jadi bisa kita lihat lagi sebenarnya ke depannya sekarang pun di Jakarta itu kosong kalau adik-adik lihat TikTok dan lain-lain tuh di wilayah pom bensin pada
mati ya karena itu gitu. Ada wewenang tersendiri dari pemerintah, Kementerian Sumber Daya gitu ya, yang tidak memperbolehkan langsung import langsung ke dalam si eh, bensin itu kepada pihak yang lain gitu. Jadi itu ada sebenarnya kita bisa jadi dasar analisis kita juga. Pasti nih, kalau adik-adik udah baca berita itu, adik-adik pasti lihat untuk saham si Pertamina, kalau Pertamina TBK ya, TBK-nya. Nah, itu bakal naik nggak? Gitu. Nah, itu bisa. Jadi kita kalau analisis laporan, wah kira-kira dari segi politik ini bakal naik nih perusahaannya gitu ya. Tergantung nih pengambil kewenangan. Kenapa? Alasannya di Indonesia itu lebih aman pengambil di BUMN gitu ya. Ya alasannya itu karena mereka adalah pemegang yang kuasanya yang di atas gitu ya pengambil keputusannya. Nah, itu juga yang dapat kita dari laporan analisis keuangan, kita dapat memperkirakan nih, kira-kira keuangan di masa yang akan datang itu digabung sama kas anggaran ini, kira-kira misalkan contoh, amit-amit nih, saya punya tetangga misalkan, tetangga saya di PHK, uang dia di aset dia itu ada misalkan di bank itu eh, 300 juta misalkan atau 500 juta atau 1 miliar gitu ya. Nah, tapi pengeluaran dia per hari itu misalkan per bulan itu kira-kira 10 juta. Berapa hari dia dapat hidup tanpa bekerja? Jadi kita bisa analisis, oh kira-kira nih kalau perusahaan ini benar-benar di shutdown, kira-kira dia bisa hidup berapa lama nih? Gitu ya, di masa yang akan datang. Nah, adik-adik nanti one day kalau mau bekerja, kita bisa lihat juga nih, kira-kira arus kas dari laporan keuangan si perusahaan ini oke nggak? Karena banyak ya kalau misalkan kita tidak melihatnya, di perusahaan ini kadang telat-telat bayar gaji. Nah, itu kenyataannya saya pun bisa melihat hal tersebut. Jadi saran saya kalau misalnya one day adik-adik mau bekerja, lihat dulu juga perusahaan seperti apa. Jangan sampai adik-adik tidak digaji karena memang arus kasnya yang tidak lancar. Nah, itu juga dapat mengetahui kondisi sekarang dan perkembangan dari laporan keuangan yang akan memperkirakan kecenderungan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tadi ya, saya sudah jelaskan. Nah, jadi kita bisa lihat nih, for the future. Jadi bukannya kita dukun ya bisa lihat masa depan atau apapun, tapi kita bisa lihat dari laporan analisis keuangan ini ke depannya kira-kira bagus nggak sih dari perusahaan ini ke depannya bakal untung atau malah anjlok gitu ya dari laporan keuangan yang ada. Nanti ada perhitungan sedikit mungkin bab hmm, di bab future kalau nggak salah. Nah, ini di pertemuan ke-10 ada konsep nilai waktu uang. Jadi di mana itu kita bisa lihat kira-kira ke depannya itu uang kita berapa sih gitu ya. Nah, untuk sampai situ kita menggunakan manajemen keuangan. Nah, kenapa ada analisis laporan keuangan yang mempunyai banyak kegunaan gitu ya di dalam perkuliahan kita nih gitu ya. Tadi, Bu saya nggak ngerti Bu hitungannya gimana. Ya, sebenarnya kita manajemen keuangan ini the next levelnya dari membuat laporan keuangan. Tapi karena kita bukan orang ekonomi, misalkan adik-adik kan bisnis digital, kemudian pariwisata. Nah, itu bukan orang yang memang wajib membuat laporan keuangan. Tapi adik-adik yang dapat membaca laporan keuangan tersebut. One day misalkan adik-adik jadi manajernya, mau nggak mau adik-adik harus paham sedikit, oh kira-kira nih kalau kayak gini harus gimana gitu untuk keuangan yang seperti ini. Jadi setidaknya walaupun kita nggak ngitung, seperti tadi ya membuat laporannya, tapi kita bisa dapat mendapatkan informasi dari yang ada. Jadi tadi kalau ngitung dari mana Bu, saya nggak paham. Nah, itu bisa lihat lagi. Nah, itu kan laporan keuangan yang memang sudah ada yang kita dapat dari finance biasanya atau keuangan. Nah, kita bisa menggali lagi informasi kenapa sih laporan ini kayak gini karena informasinya itu tidak tampak secara kasat mata. Kalau adik-adik yang knowledge-nya tadi masih belum ada, mungkin kita belum lihat ya tadi ya. Oh, ternyata tadi eh, boros nih, ternyata minus gitu ya. Misalkan contohnya lagi, Jadi, hmm, Ibu permisi Ibu. Jadi hmm, kita menganalisis ya. kalau rugi alasannya kenapa Nah, gitu. iya. Kalau untung Kalau untung kayak gitu ya dia Bu? sebenarnya ya
Kalau untung sebenarnya Ya. dia dapat pendapatannya Eh, dari mana nih besarnya? Atau ada yang Contohnya kayak bayar gimana? utang. Nah, contohnya nih misalkan kalau untung kita banyak sih ini karena pendapatannya dia PT-nya banyak banget ya untuk kliennya. Kita bisa lihat nih kliennya, wah keuntungannya banyak sekali gitu ya. D- Bisa tahu alasannya kayak gitu Kalau kalau dari yang. rugi, nah kalau rugi nih yang tadi nih ya lebih gampang nih. Ya, Kalau oke, rugi, Bu. kalau rugi lebih gampang sebenarnya. Nih, ini kan tadi perusahaan yang monolog hotel ini rugi ya. Nih kita bisa lihat. Oke, oke. Sebentar, kita cari tadi karena banyak banget nih. Oke, kita dua, tiga, empat. Nah, sebentar, internet yang lag. Oke, di sini kan kita lihat nih, dia bukan laba nulisnya, tapi rugi. Nah, kenapa? Nih, karena dia pendapatan bunga laba rugi, kan ada laba atau rugi sebenarnya kalau di ekonomi. Jadi laba rugi biasanya kita ngomongnya, bukan laba aja, bukan rugi aja. Tapi nanti pas ke Jadi, akhirnya untuk perhitungan kita bisa dapat kalau minus berarti dia rugi. Ini dalam kurung minus ya kalau di ekonomi tuh. Nih, akhir pada jadi akhirnya. pendapatan Nah, dari pendapatan yang ada, nih kenapa dia rugi? Masih merugi nih. Coba kita lihat ya. Di tahun 2000 juga. pendapatan usahanya padahal besar adik-adik. Ini revenue-nya. Oke, Ini pendapatan ya. Ini bahasa Inggris lah. Ini bahasa Indonesia. Kita bisa lihat kanan kiri ya. Karena ini buat orang asing juga kan, TBK terbuka ini. Nah, kita bisa lihat nih. Ini kan plus. Dia kira-kira 55 miliar nih pendapatannya di 2024. Di 2023 dia 54 miliar. Tapi dia punya beban atau cost, mungkin tenaga kerja, mungkin bayar listrik, bayar apa tempatnya, hotelnya tersebut mungkin masih nyewa gitu ya. Sekian nih. 26, 26. Nggak beda oke, jauh. Kita bisa lihat ya. Nah, di sini kita ada beban administrasi juga ternyata dari beban usaha. Nah, saya nggak tahu, nanti kita bisa cek lagi nih di bawah administrasinya seperti apa. Karena ada di pasti beban umumnya dia pasti merinci lagi. Kita bisa lihat lagi nanti ya. oke. Minggu depan aja Bagi kita lihat ya. Nah, dari siap. itu berarti kan dari yang beban administrasi ini sama laba kotornya aja dikurangin beban umum administrasi dia jadi rugi. Itu Ini bisa kelihatan. Berarti dia dari beban administrasi, sebenarnya kalau langsung beban langsung sih nggak masalah. Ternyata dari beban umum dan administrasinya itu yang membuat dia itu minus Ya. gitu. Nah, beda sama yang tadi. Sebentar, saya ini cara lihatnya ya untuk perusahaan. Nah, beda nih sama si punyanya si Bumi ini. Dia untung nih. Nih, laba. Dia mengalami laba. Karena di sini ketika dia mendapatkan pendapatannya 300 ini dolar ya, 311 juta dolar gitu ya. Beban pokoknya 288, laba ininya 22, beban usahanya dia 11 juta dolar, dia masih Ya. mempunyai laba Berapa? atau untung. Gitu. Jadi ada laba-laba yang lain sampai mungkin ini juga bisa kita cek dari penghasilan beban yang lain-lain gitu ya. Jadi ada perusahaan mungkin ada anak perusahaannya lagi. Nah, contohnya mungkin eh, Astra ya. Kalau adik-adik nanti cek perusahaan PT Astra, Astra banyak. Astra tuh ada motor Yamaha, motor Honda. Astra itu punya mobil, mobil Honda, mobil Suzuki, Daihatsu. Suzuki punya Indomobil, Daihatsu terus Toyota itu ya. Dia punya PT-PT-nya masing-masing. Bahkan Astra juga punya hotel, hotel by Astra kalau adik-adik lihat deh, ada dia juga punya jalan tol gitu. Jadi, wah banyak nih kalau kita ngecek perusahaan TBK Astra yang khusus untuk headnya ya gitu. Jadi kita bisa cek di situ. Itulah kenapa kita bisa lihat dari nah,
Itulah kegunaan manajemen keuangan adik-adik. Jadi kita bisa lihat laporan keuangannya tuh secara lengkap seperti apa. Oh, ini ada kesalahan-kesalahan nih, laporannya kenapa? Item-item yang tidak konsisten seperti apa? Nah, seperti tadi ya misalkan ada perubahan. Nah, kalau adik-adik, oh kenapa nih ya kok gede banget nih apa namanya minusnya. Nah, kita bisa lihat lagi ke belakang. Apakah saat COVID mungkin dia punya hutang si hotel ini sampai dia tidak minus sampai saat ini gitu ya. Nah, itu bisa kita cek lagi laporan keuangannya. Nah, jadi informasi yang dibutuhkan. Jadi kita bisa lihat nih untuk posisi perusahaan ini oke nggak sih untuk bersaing atau mungkin ke depannya akan bangkrut gitu. Jadi banyak kan. Seperti contohnya apa ya kemarin yang bangkrut? Tupperware. Tupperware kita. Yang dari masa kecil saya kalau hilang Tupperware dimarahin ibu gitu. Nah, itu bisa kita lihat kenapa ya kok dia bangkrut. Oh, saking bagusnya nggak pernah ganti gitu. Terus udah gitu kalau misalkan tutupnya rusak kita bisa tuker gitu. Nah, itu dia mungkin gara-gara standar kualitasnya bagus, orang nggak jadi nggak beli karena memang bertahan lama gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat ada situasi-situasi dari keuangan yang dimiliki suatu perusahaan. Nanti kalau kuisnya, adik-adik bisa lihat aja di bukunya, karena mungkin kalau di sini nggak terlalu detail ya. Nah, jadi ini adalah tujuan dan manfaat tadi ya untuk membuat analisis laporan keuangan, untuk jadi pembuatan analisis laporan ini untuk mengetahui kondisi keuangan serta hasil usaha. Jadi memang unsurnya laporan keuangan dari tahun ke tahun. Kita tadi manfaat kita udah jelaskan. Kemudian kegunaannya kita dapat memasukkan yang lebih luas tadi ya dari laporan keuangan yang biasa. Terus kemudian tak kasat mata tadi kan kita bisa lihat yang menggali informasi dari laporan yang seperti ini gitu ya. Kira-kira nih galinya apa lagi nih? Misalkan contohnya, nah di sini dia si siapa tuh namanya? Si PT Bumi Resources nih misalkan contoh. Ini dia biasanya oil and gas cari minyak atau cari tambang gitu ya. Nah, dia kalau adik-adik investor, adik-adik bisa lihat, wah, dia bagi sahamnya dulu pas zaman 2022 sahamnya ada 97 miliar saham di obligasi. Sedangkan tahun 2023 dia cuma tinggal 28.229. Berarti dia banyak membeli kembali untuk saham yang ada di masyarakat. Jadi, oh oke nih, pasti pembagian sahamnya oke. Nah, kita bisa lihat juga ke depannya dia pembagian sahamnya berapa per eh, ke masyarakat. Jadi kita bisa lihat juga nih, dia pasti ada hak-hak juga. Nah, di PT ini juga kita bisa lihat anak-anak perusahaannya. Dia untungnya kemana? Nah, tadi saya bilang ya, biasanya perusahaan terbuka itu punya anak-anak perusahaan atau subsidiarisnya. Jadi kita bisa lihat nih untuk masing-masing kepemilikannya kira-kira dia punya berapa ratus persen. Nah, kemudian dia untung berapa nih, asetnya ada berapa. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini anak-anak perusahaan semua nih adik-adik kalau mau lihat. Nah, itu kita bisa lihat di sini di laporan keuangan. Jadi, jangan takut kita yang nggak buat laporan keuangan mau sampai kapan. Ini laporan keuangan setahu saya dibuat 3 bulan sama orang yang expert gitu. Kira-kira orang finance itu buat sampai grouping gitu ya. Biasanya mereka yang membuat laporan keuangan ini dan ditemani dengan notaris. Biasanya seperti itu. Oke, em, baru sampai sini mungkin nanti the next minggu depan kita akan ngebahas jenis-jenis analisis manajemen keuangan. Nah, di sini contohnya tadi ya, gimana nih caranya? Kita ada beberapa jenis analisis jadi analisis perbandingan laporan keuangan, tadi analisis common size dan ada analisis juga untuk laba rugi. Jadi kita bisa lihat nih di sini gimana sih kok bisa ya untuk ana- analisis dari jenis-jenis analisis manajemen keuangan ini gitu. Jadi adik-adik kalau saya sebagai investor saya ngecek juga selain lagi booming saya nggak beli yang kacang goreng. Istilahnya kalau kita belinya yang blue yang perusahaan yang memang bagus untuk kedepannya
gitu yang bakal untung dan memberikan kita eh, dividen yang besar. Biasanya saya mainnya ke situ. Oke, ada yang mau bertanya? Untuk UTS-nya dari eh, buku aja ya, itu di bab 2 gitu ya. Di bab 2 tadi sampai ke 23 berarti. Di subbab yang 23 yang ini, kegunaan manajemen keuangan gitu. Di situ pilihan ganda ada 10 soal pilihan ganda, tenang gitu ya. Jadi tadi salah satunya saya udah jelaskan em, bocorannya. Ini adalah di sini. Nah, di PSAK nomor 1 tentang yang laporan yang ada. Itu ada salah satu yang saya taruh di kuis. Ada yang mau bertanya sebelum kita tutup pertemuan hari ini? Jadi minggu depan kita baru masuk ke analisis manajemennya ya. Tadi sih Ya, sebenarnya Bu. udah masuk sih di sedikit-sedikit untuk laba rugi ya kita udah bisa lihat. Tapi the next mungkin kita bisa lihat lagi. Ada yang mau bertanya? Mungkin, oh saya tertarik Bu, saya pengen investment. Ya, Ibu permisi, selamat sore. sore, sore Ibu namanya? jadi kalau kita menganalisis beban, beban kan ada banyak, ada beban lain, beban gaji, Hmm, beban hmm. sewa, apa atau dipisah gitu Ibu. Oh, kalau Jadi biasanya kalau laporan keuangan kita udah nggak ke sana lagi sih. Tapi nanti kita akan di beban gaji, beban yang lain-lain ya. Tapi kalau di laporan keuangan biasanya udah include aja semuanya. Tapi kita bisa lihat di oke arus Ibu. kas sih. Kita bisa lihat di arus kas. Oke, baik. Ya, kita bisa Oke lihat Bu. di Baik. arus kas. eh Nih misalkan arus kas. Nah, kita bisa lihat arus kasnya sesuai dengan data yang ada. Biasanya panjang nih, ratusan, itu kan 150 ini dia ngejelasin semua untuk saham-sahamnya, mungkin pengeluaran tadi beban ya, kita bisa lihat. Nah, Oke. kalau mau ngecek beban untuk perusahaan yang sebesar ini ya, contoh nih ya, si PT Bumi Resources, tadi kan anak perusahaannya banyak banget. Itu kayaknya Oke. sampai tua juga itu mereka pasti kan orang finance itu kan banyak ya setiap PT pasti ada finance 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 kita nggak mungkin ngecek satu-satu gitu. Nah kita ngeceknya yang ya helikopter view-nya aja Gabung aja. gitu. Yang digabung aja ya, Pak. Iya kalau Oke ya, Bu. kita nggak usah ngecek sampai yang si Ya baik. satu-satu itu pusing gitu. Karena anak perusahaan aja nih berapa ratus ini kalau kita lihat yang terbuka ya. Mau sampai ubanan nanti. Oke. Siap. Aman-aman. Kalau sama saya mah nggak usah susah lah. Kita cuman ya Siap. case tadinya satu ya Oke. ya udah tentang itu aja gitu. Oke? Nggak usah takut Oke Bu. sama saya dan ke adik-adik juga untungnya bukan keuangan. Jadi kita aman lah. Jadi kita bisa ya intinya sih lebih ke investment ke depan. Kira-kira perusahaan ini oke apa enggak. Terus kira-kira adik-adik kalau misalkan one day mau jadi apa ya punya modal besar, mau emang jadi trader atau mau jadi manajer keuangan atau apa gitu ya. Tapi kan ini adik-adik sebenarnya base-nya bukan itu ya. Mau lebih ke bisnis, nih kan bisnis digital, kemudian pariwisata. Nah, itu biasanya adik-adik bisa lihat aja kira-kira ketika nanti misalkan jadi eh, manajer apa ya kalau pariwisata manajer hotel misalkan nih di hotel satu nih adik-adik misalkan di area satu area misalkan di hotel Ambon gitu ya di wilayah Ambon Pati misalkan ada hotel. Nah adik-adik kan pasti ada manajer hotelnya yang di situ pasti manajer hotel ini mana ya kan setiap hotel pasti ada manajer-manajernya masing-masing ya atau yang nanti atasnya lagi adalah manajer area gitu biasanya areanya kalau di luar negeri saya ngecek kemarin kebagi Asia, kemudian Europe, US, kemudian ada kebagi Afrika gitu ya, misalkan seperti itu. Contohnya misalnya nih ya kalau kita bisnis. Nah, itu biasanya ada atasannya lagi. Tapi biasanya kalau orang Indonesia manage-nya tuh em, per kota gitu biasanya. Manage-nya ada yang per kota. Nah, ketika adik-adik di
em, hubungkan dengan bisnis. Ini bisnis juga ya, bisnis digital juga seperti itu. Ini contoh aja nih. Misalkan eh, perusahaan lagi, duh perusahaan kenapa nih pengeluarannya sangat banyak gitu ya. Biasanya nanya ke manajemen keuangan nanya ke manajer operasional. Nah, ketika ada adik di operasionalnya itu, misalkan tadi di hotelnya itu gitu ya. Nah, pasti kan ditanya, nih kenapa nih kok pengeluaran besar? Dihitung kan, udah ada kan finance-nya di perusahaan itu juga. Nanya nih sama orang finance, nih keluarnya karena apa sih? Ya nih kemarin pajak diminta gini, terus kemudian lagi manage kebersihan, misalkan seperti itu. Oh, berarti pengeluarannya ada banyaknya di kebersihan. Atau misalkan contoh, iya nih kita banyak di air minum, air mineral gitu ya. Nah, misalkan air mineral gini, oh kalau enggak kita ubah aja air mineralnya pakai nanti ambil sendiri di depan. Sekarang udah banyak karena udah lingkungan ya, environment itu udah banyak yang membawa tumbler sendiri gitu. Ketika di hotel nanti udah mau minum sebelah sana ya Bu, tapi kalau biasanya bintang 5 bintang 4 bintang 6 gitu ya. Ada bintang 6 saya pernah juga ke sana. Itu mereka memang beda lah. Ininya mereka bisa air minumnya bahkan bisa diminum di keran dan lain-lain gitu. Jadi bisa perbandingannya pun berbeda dengan yang memang ditargetkan. Tapi juga ada untuk lingkungan sendiri, gimana cara meminimalis agar botol plastik tidak ada gitu. Misalkan seperti itu. Itu ada em, risiko-risiko lagi sih di situ diturunin lagi. Jadi kalau kalau kita ke arah sana panjang banget dari itu berpengaruh terhadap keuangan enggak. Bahkan untuk bensin atau misalkan supir gitu ya, supir dari perusahaan itu bisa apakah kita membeli mobil atau mending kita sewa mobil. Jadi sekarang banyak perusahaan yang memang menyewa mobil dibandingkan membeli mobil. Alasannya kenapa? Alasannya kenapa banyak orang membeli membeli mobil, menyewa mobil dibanding membeli. Alasannya adalah em, adik-adik bisa lihat kalau kita beli, kita harus maintenance, kita harus sebagai owner ya, misalkan kita sebagai owner, kita harus maintenance, kita harus kalau ada kecelakaan kita yang urus, terus kita juga yang bayar asuransi mobilnya, kita juga yang perpanjang STNK-nya dan lain-lain, BPKB dan lain-lain. Tapi kalau kita nyewa, kita nggak ada tuh risiko itu, karena yang kita cuman bayar tiap bulan untuk mobilnya kecelakaan mereka ada asuransi, mereka yang bayar asuransi, mereka juga yang kalau misalkan apa namanya, kalau ada kerusakan, ada misalkan mau ganti oli dan lain, mereka juga yang bayar, jadi kita aman sebagai perusahaan. Nah, adik-adik bisa contoh, misalkan adik-adik ke beberapa pemerintahan sekarang udah mulai efisiensi untuk adanya si perusahaan ini gitu. Jadi em, pemerintah pun sekarang udah nyewa mobil, bukan lagi membeli. Kalau adik-adik bisa lihat. Dan kalau misalnya mereka ini Jadi mobil-mobil baru itu punya perusahaan gitu. Jadi perusahaan mau ganti mobil baru nggak? Ini udah 5 tahun gitu. Oh iya ya mau ganti. Makanya banyak yang dijual murah mobil bekas, misalnya dealer atau apapun itu bekas untuk penyewaan dari pemerintah maupun dari perusahaan swasta. Itu. Oke, ada yang mau bertanya sebelum kita tutup jangan lupa kuisnya. oke Bu, makasih Bu, jelas sekali. Oke, nanti jangan lupa kuisnya minggu Oke, depan Bu. kita nyoba-nyoba ya untuk analisis laporan keuangan. Jadi ada 3, nanti ada kita asal aja nanti kira-kira mau PT apa, nanti kita bisa asal cap-cucup masuk. Nanti ke depannya adik-adik bisa untuk mungkin pertemuan 5 atau 4 kita udah mulai bagi kelompok ya. Oke? Oke Bu, oke Bu, iya Bu. Oke, terima Baik, kasih Ibu. banyak. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Waalaikumsalam. Sampai Waalaikumsalam. jumpa, Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Iya, Oke. oh iya. Sehat ya. Ya, Sehat Ibu. siap.